Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mewan Dani Ristanto di podcast Radar Tegal Televisi. Saat ini kita berbaur dengan alam di Hotel Teras Guci bersama narasumber yang sudah tentunya narasumber tentang pelatihan bilik yang sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Nanti akan dijelaskan bagaimana pelatihan ini, kemudian bagaimana proses pelatihan ini mengasah skill untuk para peserta agar memiliki kompetensi di bidang perhotelan. Ini kita dengan narasumber yang sudah mahir ya di bidangnya. Yang pertama Pak Ahmad Kamil, jadi ketua IH ya, Indonesian Housekeeper Association. Ya. Kemudian Pak Abdurrahman Usman, Direktur Institut Dompet Duafa Kemandirian. Kemudian Pak Asmungi Almanafi, tuan rumah yang punya hotel ini. Sudah hafal ya Cakwi Radar semua di podcast bertema Radar Tegal Televisi. Ini yang pertama ini Pak Kamil ini, Pak Kamil. Iya, betul. Izin ini terkait, mungkin bisa diperkenalkan ini housekeeping ini apa, kemudian membawai apa gitu, kemudian terkait dengan pelatihan skill ini memang harus dengan ijazah, dengan skill apa cukup skill saja? Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya Ahmad Kamil, Ketua Umum BPP IHK, Indonesian Housekeeper Association. Mungkin orang banyak yang tahu hanya housekeepingnya. Ya, tapi kita para housekeeper tentunya tadi dengan adanya pelatihan ini kita ingin membuat semua para housekeeper itu tentunya lebih profesional. Kita punya moto istilah asah, asih, dan asuh. Nah, di dalamnya tentunya asah inilah kita harus meningkatkan kompetensi kita, profesionalisme kita, kemudian asuh kita harus bisa berbagi ke semua anggota dalam hal ini dan juga rekan-rekan yang ada di housekeeping. Jadi bukan hanya hotel, semua yang berkecimpung di dunia housekeeping itu kita libatkan menjadi member Indonesian Housekeeper Association. Seperti itu. Artinya mereka yang ikut pelatihan ini harus memiliki skill di bidang housekeeping yang kerja di hotel? Yang bekerja di hotel tentunya diharapkan semua hotel itu ingin memiliki tenaga-tenaga yang profesional. Nah, sebelum mereka masuk ke dunia kerja, tentunya mereka minat, kita fasilitasi oleh Pak Asmungi di LPK Bilik untuk mendapatkan pelatihan khusus housekeeping. Sehingga mereka belajar mulai dari pengetahuannya, knowledge-nya, kemudian keterampilannya, skill-nya, dan juga attitude-nya, sikap mereka pada saat mereka bekerja di hotel. Nah, itu dari semuanya. Sehingga mereka menjadi tenaga-tenaga yang siap bekerja. Gitu, seperti itu. Siap. Pak Usman, ya, bisa diperkenalkan Cakwi Radar. Dompet Duafa ini apa? Terus pelatihan ini bagaimana perekrutannya peserta? Oke, seluruh Indonesia apa bagaimana? Iya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dompet Duafa sekarang sudah berusia 33 tahun ya. Kalau Institut Kemandiriannya sendiri sudah 21 tahun. Jadi awal pendiriannya itu Dompet Duafa melihat satu fenomena dulu ya di masyarakat yang itu selalu ada isunya gitu ya. Apa? 3 isu. Yang pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran ya, yang ketiga tantangan mengelola usia produktif gitu. Nah, ini kan sering dibahas-bahas juga kan di RPJM mau daerah ataupun nasional gitu. Bahkan untuk mengintervensi ini tuh ada kementeriannya sendiri. Nah, jadi karena memang banyak gitu ya, angkanya juga jutaan, nggak bisa dong pemerintah juga sendirian mengintervensi itu. Makanya melalui instrumen dana zakat, ya Dompet Duafa mengajak para muzaki ya, yang berlebih hartanya gitu, yang punya kemampuan untuk menyisihkan dananya ya, kalau dengan zakat 2,5% itu dikumpul-kumpulkan gitu ya. Dan Dompet Duafa kepercayaan publik itu mulai dana zakat itu ada 5 pilar program gitu, ada di bidang pendidikan, kesehatan, sosial gitu ya, terus budaya gitu, dan termasuk juga kemanusiaan gitu. Nah, khusus di pendidikan adalah Institut Kemandirian gitu ya, karena kan setiap masalah masyarakat itu tentu intervensinya beda-beda ya Pak ya. Kalau yang tidak punya tenaga, sudah jompo, nggak bisa apa-apa, itu ya dikasih BLT, ya memang porsinya di situ. Tapi ini nggak cocok dikasih bantuan langsung kepada anak-anak yang masih muda. Ya pelecehan dong gitu ya. Justru anak-anak yang muda ini yang nggak punya akses gitu ya, perlu diintervensi dengan apa gitu ya.
Jadi dari peserta kami itu memang rata-rata yang memang mereka itu nggak pengen bukan nggak mau gitu kuliah, bukan nggak mau mereka sekolah, tetapi karena memang keterbatasan ekonomi di keluarganya dan diharapkan oleh keluarganya menjadi penopang ekonomi keluarga, akhirnya dia cari-cari cara untuk mendapatkan penghasilan. Nah, masalahnya kalau tidak punya akses, mohon maaf ya Pak ya nih saya sambutkan, kalau tidak ada perhatian dari kita semua, baik pemerintah, masyarakat gitu ya, ini anak-anak yang masih punya tenaga, masih bisa lari kenceng gitu ya, masih matanya masih awas. Kalau tidak diberikan aktivitas yang positif, udah otomatis ke aspek yang negatif. Ya. Jadi karena mereka tidak tahu cara berpikirnya, ya udah yang penting gue dapat berapapun gitu rupiah untuk bisa mempertahankan hidup dirinya sama keluarganya. Nah, inilah yang akhirnya kita segmen pesertanya adalah ya mereka yang usia produktif, diberikan apa? Skill. Mulai apa? Pelatihan. Jadi awal mulanya itu kita lewat pelatihannya pelatihan security gitu Pak. Awal-awalnya tuh awal pendirian, terus ada menjahit gitu ya Pak. Terus ada pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri lah gitu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu sekalian termasuk juga masyarakat yang ingin tahu tentang Institut Kemandirian itu bisa dicek di websitenya. Gitu setiap tahun kita pelatihannya bervariasi Pak. Kita melakukan survei juga sebelum mengintervensi pelatihannya apa gitu. Dengan apa? Yang penting dunia industri butuh apa nih? Jangan sampai nggak nyambung. Makanya ini ketemu dengan LPK Billy, kita juga proses asesmennya lama juga Pak gitu ya. Banyak yang model-model LPK Billy Pak, tapi kita ngelihat value-nya sama nggak dengan kita. Artinya kalau cuma sekedar secari kertas, gampang Mas. Ya. Tetapi bagaimana kita melahirkan dengan intervensi pendidikan ya, pelatihan yang sangat cepat gitu ya, waktunya Pak, gitu. Tetapi bisa memberikan kesan dan value yang paling penting. Makanya bukan cuma profesional di aspek skillnya, tetapi yang lebih penting apa Pak? Integritas, kan? Attitude, karakter. Nah inilah yang cocok dengan LPK Bilik sama dengan Institut Kemandirian. Ayo kita melakukan kolaborasi. Alhamdulillah di Tegal ini kita ya ketemu dengan IKA, ketemu dengan Radar Tegal gitu ya. Demu semua stakeholder yang ternyata juga punya keresahan yang sama gitu. Makanya ini mudah-mudahan ini jadi batch yang pertama di Tegal gitu ya, tapi juga jangan yang terakhir Mas. Gitu ya. Kalau memang selama memang dunia industrinya membutuhkan ya, bahkan tadi saya sudah sampaikan juga ternyata peluang di luar negeri juga cukup menarik. Kami juga sudah ada programnya juga gitu ya, sudah dirilis tahun ini gitu ya. Dan nanti September juga kita akan memberangkatkan mereka yang punya skill, bahasanya sudah ada, dan kita tempatkan di perusahaan-perusahaan yang resmi, legal di Jepangnya, sehingga ini yang karena mengirimkan manusia kan gitu, kita arahkan untuk betul-betul, sehingga ketika sudah dapat pekerjaan itu akan mengangkat ekonomi dirinya sama keluarganya Mas. Dari situlah harapannya Pak Kamil gitu. Jadi kalau satu keluarga miskin terus ada satu orang saja yang terangkat ekonominya, itu insya Allah yang lain-lain terdorong Mas. Itu yang memang nih, makanya tadi syaratnya apa? Simple gitu ya. Ya karena ini dari sumber dana zakat, yang mereka masuk kategori mustahik kalau kami sebutnya. Ya penganggur udah pasti, terus miskin ya, tidak punya akses gitu ya. Usianya 17 sampai dengan 35 tahun gitu. Yang paling penting dia punya motivasi dan semangat yang belajarnya tinggi. Makanya tadi saya nggak aneh, dari 20, dari berapa itu, walaupun sudah di awal taken komitmen, belum tentu di dalam prosesnya 100% bisa gitu. Karena lebih ditempa lagi gitu. Di pelatihan masih bisa hahihi. Salah misalnya mecahin ya ini masih pelajaran Pak. Betul. Tapi kalau dengan konsumen, wah nggak bisa gitu. Nah inilah yang tadi yang terakhir Mas, tantangan mengelola usia produktif. Artinya zamannya kita ini udah beda dengan yang sekarang. Tadi aja cara sambutannya, cara menyampaikan ke publik beda gitu. Saya bisik-bisik juga tuh Pak. Sekarang kan beda Pak. Gitu. Kalau dulu ya nggak gitu. Makanya nih kita
perlu cari memang metode yang pas juga dengan Gen Z hari ini ya. Memang porsinya usia produktif tuh hari ini memang dikuasai oleh Gen Z gitu. Gitu Mas. Itu desil masuk nggak itu? Kenapa? Desil masuk nggak itu? Yang lagi ramai sekarang. Iya. Desil 10, miskinkan 1 sampai 5 ya. Iya. Ya inilah yang kalau kita mungkin beda metode dan konsep ya. Artinya dengan hari ini yang tentu juga mungkin entitas atau pemerintah atau siapapun yang punya mengintervensi ke miskinan ini ya dengan cara yang beda-beda gitu. Makanya kami dengan dana zakat ini ya bukan cuma sekedar disalurkan selesai Pak. Misalnya ada yang nitip juga misalnya CSR ke kami misalnya. Nggak jangan gitu, tetapi juga kita memastikan tadi ya dia punya habit apa di rumahnya. Kalau tidak terbiasa disiplin ya, bangun jam 7, jam 8, sholat subuh kelewat, itu ya mohon maaf ya, kalau tidak ada experience itu, anak gak dapat, oh ternyata di luar tuh begini loh. Di pelatihan ini dikenalin gitu, bahwa dunia kerja itu lebih keras bro gitu kan. Kalau tidak dikuatkan dengan diajarkan kedisiplinan sejak dini, ya bakal rentan gitu. Betul. Nah ini yang akhirnya ya ini mohon maaf nih para Gen Z gitu ya. Kita CSN kok Gen Z ya. Maksudnya Gen Z ini unik Pak, pinter-pinter, bener Pak. Daya serapnya cepat gitu ya. Bahkan kemampuan bahasa juga ada yang udah jago gitu ya. Apalagi main teknologi udah paling jago lah gitu. Cuma satu sayangnya resilience-nya ya, daya tahan gitu ya untuk mengikuti prosesnya. Dan ini juga sedang kami dalamin, kenapa ini? Apakah metode kaminya yang memang kurang adaptif gitu kan, atau apa? Nah ini makanya kita tuh setelah pelatihan, kayak tadi Pak, ada survei CSI dulu, supaya tahu mana sih sebetulnya yang memang perlu kita masukin Pak. Gitu. Apakah metodenya, ataukah instrukturnya, gitu kan? Instrukturnya paham yang harus yang klimis-klimis atau gimana gitu. Saya nggak tahu juga. Nah ini yang memang ternyata harus masuk nih Mas. Gitu dengan dunianya mereka. Kalau memaksakan mirroring dengan saya dulu begini nggak bisa Pak. Itu mah derita lo gitu kan gitu. Saya untuk mendapatkan beasiswa atau belajar berapa kilo jalan nyebrang ya. Buat mereka ya derita lo gitu. Nggak bisa Pak. Jadi kita harus justru memahami tentang ini mereka gitu ya, dunia mereka gitu kan. Baru kita bisa masuk gitu. Ya, terima kasih Pak As mungkin ini yang punya bilik dan punya hotel ini. Amin. Kira-kira kemarin yang diajarkan apa ini materi-materinya untuk peserta? Kayaknya 2 minggu ya? 2 minggu, terus mereka udah menguasai skill apa ini? Oke, materi apa yang kita ajarkan tadi sempat kita spill di acara penutupan. Memang kalau ini dari Dompet Duafa melalui kemandirian, kami diamanahkan. Kebetulan bilik memang lahir dari program IKA ya. Nah, makanya namanya bilik sebenarnya itu B-nya itu BLK, I-nya itu IKA Indonesia sebenarnya. Jadi itu bilik itu saya sangkutkan dengan nama bahasa Melayu bilik, satu ruang tempat permanfaatan. Dan tujuan kita memang di awal pada saat after pandemi itu kami dirikan di Tegal, dan Pak Agus Iwan datang itu untuk menampung anak-anak yang kurang mampu. Dan kebetulan pada tahun ini setelah 4 tahun Pak, mungkin 5 tahun ya, kami berjodoh ketemu dengan Institut Kemandirian ya, melalui program assessment yang cukup panjang, dan alhamdulillah bilik terpilih untuk menjaga amanah ini. Nah, materi apa yang kami berikan, karena ini skupnya di housekeeping, kami memang memberikan materi utama di housekeeping awal. Namun housekeeping ini hanya sebagai dasar mereka masuk ke industri di hospitality. Hampir 45% itu fokus di housekeeping, kemudian ada sekitar 30% itu hospitality. Jadi mindset mereka melayani itu kami tanamkan. Jadi kami menggunakan metode namanya 3M. Ada minat, kemudian manner, dan motivation. Kenapa kami menggunakan metode 3M ini? Karena kebanyakan pelatihan itu hanya berfokus memberikan materi. Mereka tidak melihat dari satu keminatan awal. Karena setiap individu, apalagi tadi disampaikan Pak Usman, ini Gen Z itu beda sekali dengan generasi yang dulu-dulu. Mereka kalau dikasih materi, dia sudah jauh lebih jago mendapatkan materi. Ada AI, ChatGPT, dia 2 menit aja udah dapat dia materi. Jadi sebetulnya di konsep kita di bilik, kami tidak
mengedepankan hanya pemberian materi, tapi kami mendampingi mereka. Tadi yang tidak dimiliki ada resales-nya, daya tahan mereka terhadap satu kondisi sekarang, terutama industri perhotelan. Kami berikan satu lokal budaya kerja dari awal kami berikan. Nah, itu dalam melalui konsep apa? Loading kelas kami kita mulai dari jam 4:30 pagi, Pak, jam 4. Kenapa kami berbeda? Ini bukan kelas jam 8 sampai jam 5 sore, Pak. Itu kelas pelatihan di beberapa umumnya seperti itu. Kami mengambil sesuatu berbeda. Kenapa? Karena saya melihat tadi daya tahan mereka untuk menghadapi dunia kerja itu cukup lemah. Gen Z sekarang. Kami berikan mereka di dalam sisi ilmu selain dari sebuah skill, yaitu fondasi utama mengenai akhlak dulu. Pada saat akhlak mereka sudah terisi, mereka akan mudah menerima satu asupan ilmu. Akhirnya dengan konsep kelas yang kami mulai dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 9 malam, tapi kami ada shifting. Jadi pada saat setiap pelaksanaan sholat kami break sampai dengan jam 3 sore. After asar kami mulai kelas lagi sampai maghrib lagi sampai setengah 8. Setengah 8 kelas sholat dan makan semua istirahat lagi sampai jam 9. 1 jam kami gunakan exam. Jadi setiap kali 1 hari materi itu langsung per anak presentasi. Saya kasih waktu 2 menit 1 anak 1 materi. Itu per hari kami lakukan dan selama ini kami ini kebetulan batch 12 Pak, yang dari IKA ini itu efektif. Mereka selain dapat materi, dapat pendampingan secara budaya kerja, mereka dipacu untuk percaya diri ngobrol ke depan audiens. Seperti tadi kita contohkan, pada saat mereka datang semuanya nunduk. Begitu sudah 2 minggu sudah mulai teriak tuh, mukanya berani berani untuk menyampaikan sesuatu. Ya. Itulah tujuan kita. Kenapa? Mereka masuk ke dalam dunia pelayanan. Mereka ketemu dengan tamu. Nah, ini adalah housekeeping. Housekeeping bukan lagi orang dilihat ada tamu kita nunduk. Oh tidak. Housekeeping sama seperti departemen lain. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Mereka sama-sama sebagai salah satu kesuksesan dalam dunia hotel terutama ya. Itu mereka punya peran paling penting. Jadi konsep yang kami berikan di sini adalah selain materi, kami berikan pendampingan untuk mentality mereka agar lebih kuat seperti itu. Pesertanya seluruh Indonesia, Pak? Iya, ini terjauh dari Palembang. Dari total 20 anak ada Palembang, tapi memang paling banyak dari Pulau Jawa. Dari ini lengkap, ada dari Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur. Komplit plus dari Sumsel. Paling banyak. 2 minggu di sini. Selama 2 minggu dari tanggal 31 sampai kemerdekaan. Jadi pas hari kemerdekaan kami merdeka kelasnya. Selesai ya. Selesai. Artinya memang ini seleksi apa? Seleksi dari tahun kemarin atau diikutkan tahun ini apa seleksi tahun ini? Program ini seleksi dilakukan oleh Institut Kemandirian, kemudian diberikan kepada kami 20 anak yang sudah diseleksi melalui verifikasi yang dari IKA sudah sangat ini sekali ya, sortingnya udah komplit. Cuman ya tadi namanya setiap buah tidak semuanya tuh jadi ya, tapi ada yang mungkin mundur dan kita replace dengan yang baru. Jadi proses seleksi dulu kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Pak. Asmunya ini kembali ke Pak Kamil ini. Seberapa besar peluang kerja di bidang housekeeping ini bagi anak muda, terutama di era yang sekarang serba digital ini, Pak? Iya. Karena untuk peluang bekerja di hotel, khususnya housekeeping, Pak, ini masih banyak terbuka lebar. Kenapa? Kalau kita lihat perkembangan pariwisata, walaupun dana dari pusat dikurangi, tapi pariwisata masih tetap berkembang. Kita bisa lihat di beberapa daerah, mungkin di Guci sinilah, sudah berapa hotel yang baru dalam 1 tahun ini. Jadi berarti kan mereka butuh tenaga housekeeping. Karena kalau hotel, tulang punggungnya adalah housekeeping. Ada sekian ratus kamar, berapa rumah tenda yang dibutuhkan. Gitu. Kemudian kalau F&B mungkin bisa mereka ambil dari luar seperti itu. Tapi housekeeping masih banyak terbuka, apalagi sekarang ini di beberapa negara itu juga membutuhkan. Nah, jadi peluangnya selain di dalam negeri, tentunya juga di luar negeri pun masih sangat terbuka, Pak. Ya, tentunya mereka-mereka yang mendapatkan pelatihan seperti inilah yang tentunya akan bisa terserap lebih cepat dibandingkan mereka mungkin yang lulusan dari SMA. Atau mungkin juga ada yang dari sarjana pun ada yang apply sampai ke situ. Seperti itu.
Bisa ini dijelaskan ke netizen Ya, nih, barangkali netizen ke Caktirada nih, kita Ya, Caktirada. siap. Housekeeping itu apa? Barangkali nanti berpikir housekeeping apa gitu. Iya betul. Oh, Baik, housekeeping itu merupakan salah satu departemen yang ada di hotel yang bertanggung jawab atas kebersihan dan kelengkapan hotel secara keseluruhan, khususnya di kamar. Jadi kalau housekeeping terbagi di room dan public area. Hmm. Jadi yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelengkapan hotel keseluruhan itu housekeeping. Jadi housekeeping salah satu departemen di hotel yang bertanggung jawab untuk kebersihan dan kelengkapan di kamar dan public area. Kamar tentunya adalah guest room, kamar-kamar tamu yang ada. Kemudian kalau public area itu semua area publik yang ada di hotel. Mulai dari landscape, gardening itu ada di bawah housekeeping, kemudian juga untuk office-office, kemudian juga untuk MICE, untuk ruang meeting. Nah, itu tanggung jawab kebersihan adalah housekeeping, termasuk di public toilet dan outlet-outlet yang ada di hotel. Itu tanggung jawab housekeeping. Jadi menjaga, merawat kebersihan kamar dan hotel keseluruhan. Lingkungan hotel ya Pak? Lingkungan hotel. Nah, sekarang ini berkembang lagi sebenarnya kalau kita bicara di building. Ada yang namanya OB. Iya. Nah, itu pun mereka harus memiliki knowledge, kemudian kompetensi di housekeeping. Karena pekerjaannya tidak beda dengan housekeeping yang ada di hotel. Seperti itu. Jadi untuk Gen Z mungkin ini satu hal yang agak berat tantangannya, tapi kalau mereka yang biasa di rumahnya suka bersih-bersih mungkin lebih mudah beradaptasi. Tapi kalau yang jarang kayaknya agak sulit. Nah, tapi karena melihat kepada kebutuhan dan tenaga profesionalisme, tentunya orang beradaptasi, berkonotasi bahwa housekeeping cleaning service, tukang bersih-bersih, ya. Padahal di situ ilmunya banyak sekali, gitu. Jadi bukan hanya kita bisa cara ngepel, obat atau chemical yang digunakan untuk lantai A harus apa, lantai B harus seperti apa, tekniknya harus bagaimana. Kemudian bekerja kalau kita mopping satu hall area mungkin 100 meter persegi, kalau tidak punya skill, teknik, kita akan keringetan, hasilnya tidak maksimal. Nah, tapi kalau kita bisa mendapatkan ilmu dari bilik nih, tentunya dia akan bisa bekerja lebih praktis, hasilnya lebih cepat, lebih efektif. Seperti itu. Jadi bukan sekedar nyebar sabun sama nyikat. Nah, itu OB. Iya, ada ilmunya ya. Betul, nah, itu seperti itu. Berarti memang Menarik sebenarnya. kompetensi housekeeper itu harus seperti itu. Betul. Cepat menyesuaikan, cepat Ya, bekerja harus di segera hotel bisa gitu. beradaptasi. Dan juga inisiatif itu harus segera dilakukan. Jadi tidak kita lewat kemudian pertama kan tadi attitude ya. Ketemu tamu, ketemu siapapun harus greeting. Kemudian melihat sesuatu yang kok ini kotor nih. Itu tidak lagi harus menunggu Instruksi diperintah, ya, tapi ya udah otomatis melakukan itu gitu. Artinya harus cepat ya, Harus cepat, melihat cepat situasi. tanggap, betul. Kemudian juga knowledge tadi harus banyak gitu. Kalau peluang untuk ini anak muda yang ikut pelatihan housekeeping ini, mungkin setelah ini bisa langsung dipekerjakan atau bagaimana? Karena mereka udah memiliki kompetensi itu sebenarnya. Betul. Nah sekarang ini kan kalau mengikuti pelatihan dan tadi kita juga bisa melihat tuh nilai dari yang mereka capai sudah di atas rata-rata. Bahkan ada yang bisa making bed di atas standar ya. Biasa 7 sampai 10. Salah satu siswa bisa menyelesaikan dalam 4-5 menit. Nah, ini tentunya satu skill yang dimiliki anak ini. Nah, kalau apply kemudian dari hotel, tentunya housekeeper akan melihat pengalaman, kemudian apa sih kemampuan mereka. Nah, dari situ tentunya kesempatan akan lebih cepat lagi untuk bisa diadopt oleh hotel-hotel yang membutuhkan tenaga sesuai dengan kompetensinya. Betul. Artinya yang ikut pelatihan ini sudah siap ditempatkan di dunia kerja ya Pak? Iya. Di perhotelan. Betul. Dan dengan tenggat waktu yang terbatas, tapi dengan kurikulum yang cukup lengkap, diharapkan ini sudah siap pakai. Gitu. Karena mereka bukan hanya belajar mengenai housekeepingnya, tapi prakteknya juga, bahkan dievaluasi. Dan kebetulan IHKA ada 22 BPD saat ini, jadi jejaring kita untuk menempatkan mereka akan lebih cepat. Gitu. Apalagi ada informasi nih hotel baru, kita bisa langsung menitipkan anak tersebut ke hotel tersebut. Artinya mereka ketika setelah pelatihan dapat sertifikat? Dapat sertifikat dari bilik. Ya, tentunya kalau ingin mendapatkan sertifikat kompetensi, ya, itu bisa
mendapatkan sertifikat dari LSP dengan BNSP yang mengeluarkan sertifikat tersebut. Seperti itu. Itu ada apa namanya? Tahapan lanjutannya. Ya, ada lanjutannya. Tes lagi, kemudian mengikuti apa namanya? Tes dan baru bisa mendapatkan sertifikat kompetensi seperti itu. Terima kasih Pak Ya, Kamil. Pak, kembali ke Pak Usman ini, Siap. Pak Usman. Nah, bisa dijelaskan Pak terkait Institut Kemandirian Dompet Duafa ini fokus programnya apakah Oh ya. di pendidikan aja Pak? Ya, jadi kalau pendidikan itu memang globalnya ya Pak. Artinya apa namanya tadi metode intervensi pendidikan itu kan mengangkat harkat martabat manusia kan gitu ya. Dan ini ada satu segmen yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kalau beasiswa Pak ikutan kuliah itu nunggu sampai 4 tahun dulu Pak. Gitu. Dan belum tentu kan kuat gitu. Artinya dengan yang pendidikan yang short term gitu, tetapi bisa cepat menghasilkan ya lewat pelatihan ini. Makanya Institut Kemandirian lah hadir gitu ya. Dari sejak berdirinya kita tuh sudah lebih dari 40 jurusan gitu ya. Berbagai jurusan yang memang pada saat itu juga dibutuhkan di dunia industri gitu. Nah, ini ya apa dari mulai apa pelatihan. Nah, sekarang tuh lagi ramai tentang yang berbau digital ya, konten kreator, digital marketing gitu kan. Dan itu juga keminatan para Gen Z juga di situ. Itu juga kita ada hari ini ya. Dan juga apa skill-skill kompetensi yang memang dibutuhkan juga di dunia industri gitu ya. Dari mulai welder gitu ya. Terus juga ada dari apa motor, servis motor gitu. Itu bervariasi lah. Tahun ini sendiri kita ada 17 jurusan. Ya salah satunya adalah housekeeping ini gitu. Nah, kenapa? Karena kita juga meriset dulu sebelum ketemu bilik ini. Gitu. Oh, ini ternyata dunia perhotelan butuh kita supaya apa istilahnya anggaran kita nggak sia-sia gitu Pak. Nah, itu kita siapkan juga pelatihan setelah pelatihan magang diharapkan juga terserap tekernya gitu. Nah, ini baru berbicara di Indonesia saja gitu. Ternyata juga dibutuhkan. Itu belum lagi juga kita punya akses ya yang di luar negeri. Jadi kalau tadi Pak Kamil bilang housekeeper ini dibutuhkan di dunia perhotelan, iya, dibandingkan mohon maaf ya dengan fungsi-fungsi yang lain Pak. Mungkin Pak Kamil juga udah pernah ya di luar negeri gitu ya, di hotel luar. Pesannya cuma lewat aplikasi Pak. Kesana nggak ketemu orang Pak. Jadi cuma bener-bener apa dapat tiket, nah udah itu udah. Jadi kita cuma ketemu housekeepernya juga, tapi tiba-tiba rapi aja itu. Kan nggak mungkin pakai robot. Kalau yang apa bersihin segala macam. Itu Pak. Jadi tantangannya juga kalau di luar udah apa kesana dan memang kebutuhan housekeeper apa cukup bagus juga gitu. Nah, tinggal tadi apa si pesertanya ini mau nambah lagi gak kompetensinya? Ya, yang paling penting kan tadi attitude kalau udah dapat itu udah kena banget udah pasti. Karena kan proses wawancara segala macam juga kan dibuktikan juga dengan kompetensinya. Ya udah ngeklik di situ. Makanya sih peluangnya jadi ini untuk para Gen Z bukan berarti kan konotasinya negatif ya, apaan sih juga tukang bersih, ke bahasa kasarnya kan tukang bersih kan Pak ya? Tapi kan nggak gitu. Itu ketika ada ilmunya, ketika berbicara profesionalisme ya profesionalisme aja. Artinya memang di kita kalau saya mengkritisi secara umum ya dibandingkan dengan pendidikan di luar gitu Pak, memang ada beda apa pembedaannya itu kita masih konsentrasi di dunia akademiknya. Tetapi di aspek teknikal ini kita masih kurang gitu. Kalau di luar negeri itu antara sarjana dengan lulusan yang teknik gitu itu setara gitu. Harus sama-sama ya dari segi penghasilan sama, ini sama gitu. Bahkan ada yang lebih gede lagi gitu ya. Nah, ini yang mungkin kita butuh waktu gitu ya. Nah, makanya Institut Kemandirian Dompet Duafa sendiri juga sangat senang ketika memang banyak apa namanya lembaga-lembaga entitas lain yang melakukan hal yang sama. Karena ini bayangkan Pak, hari ini ya angka pengangguran aja 27 jutaan ya gitu ya. Mungkin ya data BPS ya macam-macam ini kan nggak bisa dilakukan. Bahkan ketika saya tadi tanya ada sarjana ikutan pelatihan ini, ya nggak kaget kami. Ya kan berarti kan challenging gitu ya. Makanya ini juga bukan cuma tugas pemerintah dalam hal ini, tetapi juga semua masyarakat stakeholder harus bisa terlibat dalam hal ini ya. Salah satunya ya kami di sini di Tegal
ya Institut Kemandirian ya ketemu dengan Billy, ketemu dengan IKA, Radar Tegal dan semuanya ini saya pikir juga sama-sama memiliki kontribusi yang positif untuk memajukan anak bangsa. Jadi kita mungkin tidak akan bisa terwujudlah cita-cita Indonesia Emas 2045 ya kalau kita tidak menyiapkan dari sekarang gitu. Betul. Artinya harus ada pihak-pihak yang mengambil peran gitu ya, aksi gitu, ketimbang mengutuk gelapnya gitu. Ya itulah mungkin ya ya kita juga ya kesel mah kesel ya, tapi ya kalau apakah masalah selesai dengan kesel kan enggak mungkin juga gitu. Nah, ini kita dengan aksi aja yang memiliki kesamaan value di kita lah gitu. Ini pelatihan kan gratis ini yang menarik Gen Z itu kan. Emang semua gratis pelatihan dari itu apa? Ini menarik ya. Ini juga kita sedang mempelajari bahasa gratis itu bagi Gen Z kan menarik juga gitu ya. Biasanya kan identik dengan ngasal gitu kan. Gitu sehingga juga perlakuannya juga akhirnya nggak serius gitu. Nah, saya juga tadi saya sampaikan ke teman-teman, kalian gratis, gak ada di dunia ini yang gratis, Pak. Kan ada istilah gak ada makan siang gratis ya, Pak. Emang baru ini, oh iya benar juga gitu. Gak ada gitu ya. MBG aja. Saya nggak ngomong itu deh ya. Ini gratis, Pak. Ya, tapi bukan berarti memang free gitu. Tapi memang ada yang membiayai. Siapa? Para donaturnya Dompet Duafa itu. Jadi ya kami kan Dompet Duafa kampanye ada ya, lembaga zakat kan harus mengingatkan ya orang-orang yang muzaki untuk menyisihkan dana harta kekayaannya lah gitu ya 2,5% gitu ya. Tapi kalau dikolek Pak, dikumpulkan kan jadi besar gitu. Nah dikumpulkan bersama ini, nah intervensinya salah satunya ke Institut Kemandirian gitu. Jadi istilah kata itu, mohon maaf ya, Bilik kalau di Mas ini nggak dibayar ya? Oh nggak, ya mau juga kalau gitu. Tapi kan ya kita juga harus menghargai profesinya, profesionalismenya gitu, Mas. Artinya kan juga mereka mendapatkan posisi pengalaman hari ini kan berdarah-darah juga. Itu yang kita hargai ya, apresiasi dalam artian untuk bisa memberikan pengalamannya, ilmunya kepada generasi berikutnya. Jadi kalau untuk mustahik ya kayak menyebutnya gitu, para pesertanya ya gratis buat mereka, tapi pada hakikatnya bukan gratis tapi ada yang membiayai. Nah diharapkan mereka ketika mendapatkan pekerjaan, siapa tahu mereka juga ada yang ya kita nggak tahu ya berhasil sukses gitu ya. Nah mereka tidak lupa bahwa dulu pernah dibantu dan mereka juga rasa kepeduliannya tetap tumbuh. Itu sih Pak. Jadi salah satu harapan kami itu, semangat kami terkait dengan intervensi program yang berasal dari dana zakat infak sedekah gitu. Oke, terima kasih Pak Asman. Lanjut ke Pak Asmung ini. Direktur Bilik ini. Kebutuhan tenaga kerja di industri perhotelan untuk housekeeping itu seperti apa saat ini Pak? Apakah tersentral di Guci ya, pusat hotel di Semarang? Apa kayak gitu Pak? Kalau kebutuhan di sektor industri bidang housekeeping ya, tadi sempat saya paparkan juga secara keseluruhan. Kalau kita boleh survei, housekeeping ini salah satu divisi yang padat karya. 45% peluang kerja di hotel itu housekeeping. Yang kedua adalah di bidang F&B. Ya, karena apa? Tadi disampaikan oleh Pak Ketum dari IKA, di hotel itu 100 kamar, dia minimal butuh 5 room boy aktif. 5 room, sedangkan kalau di divisi lain paling hanya 1. Apalagi sekarang banyak diganti dengan mesin tadi disampaikan. Zaman e-commerce semua sudah mesin lah. Kita bicara hospitality saja, pelayanan itu tetap butuh peran human atau manusia. Nah, jadi di housekeeping ini kita tidak hanya mencetak mereka bekerja bersih-bersih, tidak. Mereka mengerti arti dari sebuah tanggung jawab kebersihan, bagaimana mereka mengimplementasikan dan bagaimana mereka menyampaikan arti bersih itu kepada tamu. Jadi bukan hanya sekedar bersih, tidak. Dalam proses bersih itu ada peran sebuah seni pelayanan dari housekeeping. Lah, potensi di industri housekeeping itu adalah yang tertinggi nomor 1. Tertinggi nomor 1 untuk hotel nomor 1, karena di semua bidang itu butuh peran housekeeping. Kalau dalam piramid kebutuhan konsumen, kebersihan itu nomor 1. Kita mau dikasih makan enak, kalau misalkan ada kecoaknya, pasti nggak akan jadi enak. Kenapa housekeeping ini penting? Di semua tempat sektor itu butuh housekeeping. Nah, tadi sampaikan juga bahwa ini bukan hanya kebutuhan di dalam lokal Indonesia saja,
kita di peran luar negeri saat ini, karena kebetulan kami di Bilik punya beberapa rekanan dari LPK lain juga, mereka rata-rata ke luar negeri memang. Ya, baru semalam kita juga selesaikan juga untuk program itu mereka ke Bulgaria, ke Kuwait, ke Yordania, semua di bidang housekeeping paling banyak. Jadi kita memang fokus di housekeeping. Kebutuhan housekeeping itu sangat tinggi, apalagi di negara maju ya. Rata-rata warganya nggak mau di bidang housekeeping lah. Kita Indonesia sebagai penyuplai SDM terbanyak, tadi mengurangi angka pengangguran, kemiskinan lewat apa? Produktivitas SDM-nya. Itu yang membuat kita semangat terus untuk membangun. Artinya peluang kerjanya sangat terbuka di dunia perhotelan, Pak? Sangat terbuka sekali. Dan nomor satu, di hotel, kalau teman-teman mau bekerja di hotel, kalau pengen cepat kerja, masuk housekeeping dulu. Itu paling cepat. Soal nanti dari housekeeping, mau berkarir ke front office, ke service, itu mudah dari waktu silakan belajar lagi. Yang penting tiket utama adalah housekeeping dulu. housekeeping. Karena 45% peluang kerja di hotel itu housekeeping. Kalau kesalahan dan kekurangan housekeeping yang sering ditemukan ketika pelatihan atau udah bekerja itu apa, Pak? Lebih tepatnya tantangan. Kalau kekurangan dan kelebihan memang tantangan housekeeping satu adalah tadi kita bicara Gen Z ya Pak ya. Orang Gen Z itu kan lihatnya sesuatu visual yang menarik ya. Iya. Kalau orang yang dulu mungkin ya mereka yang penting kerja. Di era sekarang tidak bisa menggunakan yang penting kerja. Value-nya apa? Mau housekeeping. Maka dalam proses kami mengenalkan materi housekeeping ini, terutama di kelas bilik ini, kami tidak dalam konsep konvensional. Saya menggabungkan dari tadi sampaikan peran IE saya gabungkan. Kemudian setiap anak habis materi selalu saya minta kamu buat konten mengenai apa? SOP. Satu hari dia buat konten video satu SOP. Dari situlah dia anak-anak sekarang pintar bikin konten kreator. Betul. Terlibat dia libatkan di sana, tapi menguasai materi lewat visual tadi. Memang mau nggak mau kita adaptif. Kita nggak bisa dengan memberikan materi satu arah, nggak menarik. Saya waktu ditanya minta materi, saya paling hanya punya 10 slide, tapi komposisinya mungkin 100 lembar itu. Tapi implementasinya melalui ada visual dan beberapa aspek ya, karena di era sekarang digital itu nomor satu. Gitu. Oke, terima kasih Jago Radar. Itu tadi perbincangan kita tentang housekeeping, pelatihan housekeeping di Terasa Hotel yang diinisiasi oleh Institut Kemandirian Dompet Duafa. Kita kembali ke sesi berikut. Ketika kamu ingin menjadi seorang pebisnis sejati, kamu harus bisa rugi. Harus, karena rugi itu variabel yang tidak bisa dihindari, Mas. Nggak bisa. Karena dari rugi inilah kita bisa belajar sesuatu. Kalau kita nggak gagal, gimana kita bisa tahu keberhasilan, Mas?
Di muka bumi ini hanya ada duality. Dan ini harus bisa datang bersamaan. Kalau kamu ingin cahaya, kamu harus punya kegelapan. Kalau kamu ingin berhasil, kamu harus punya kegagalan. Gak bisa hidup itu berhasil terus kayak gitu. Enaknya di mana? Kita nggak tahu sehat kalau kita nggak sakit. Coba mindsetnya di setting kayak gitu. Balik lagi di podcast Radar Televisi bersama Institut Dompet Duafa dan Teras Guci dan IHA. Pada sore hari ini kita kembali ke Pak Kamil yang terkait tantangan menyiapkan housekeeping yang profesional dan kompeten, terutama nanti yang disalurkan ke luar negeri itu bagaimana? Baik. Nah ini tentunya bilik salah satunya difasilitasi oleh Institut Kemandirian. Ya, kita ingin menyiapkan tenaga-tenaga housekeeping ini yang tentunya siap pakai dalam artian mereka sudah punya kompetensi, kemudian apa saja sih yang dibutuhkan oleh industri dalam hal ini yang nanti akan menyerap mereka sebagai tenaga kerja. Nah kita sudah melihat dengan pengalaman Pak Asmuni tentunya melihat hotel saat ini seperti apa sih, tenaga yang dibutuhkan harus seperti apa. Nah dengan ada pelatihan inilah kita coba buatkan sistem metode pelatihan yang lebih kekinian lagi ya. Tadi disampaikan juga dengan metode AI, kemudian Gen Z dilibatkan. Ya, nah tentunya ini salah satu cara. Nah, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana sih industri saat ini membutuhkan tenaganya. Oke. Jadi ini dipersiapkan dan kita mengakomodir apa yang diinginkan dengan industri saat ini. Gitu, Pak. Industri tentunya menginginkan tenaga tadi profesional, tapi juga yang multitasking. Gitu. Jadi saat ini housekeeping itu kan tadi saya sampaikan ada room, ada public area, ada linen, ada laundry. Nah, mereka belajar semua sehingga kapanpun mereka dibutuhkan di section lain, mereka harus siap. Nah dengan pelatihan ini ilmu-ilmu yang diharapkan dimiliki oleh calon tenaga kerja ini itu sudah didapatkan. Gitu. Sehingga industri sudah bisa menyerap mereka. Itu yang kita harapkan. Kalau sertifikat kompetensi itu, itu mampu menunjang karir housekeeper itu, Pak? Iya, betul. Jadi itu dianggap sebagai SIM ya kalau kita punya kendaraan. Kita yang mengendarai sepeda motor ya kita harus punya SIM. Nah ini pun selain tadi sertifikat dari bilik dengan kompetensi yang sudah dimiliki, nilai dan sebagainya, akan lebih baik lagi apabila kita punya sertifikat kompetensi. Diuji oleh asesor, kemudian LSP yang menyelenggarakan, BNSP yang mengeluarkan sertifikatnya. Sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya. Housekeeping itu ada sekitar 35 unit itu kompetensi yang harus dimiliki. Rumah tenden itu saat ini minimal 15 unit kompetensi harus dimiliki. Nah, itu mereka bisa ngambil unit mana saja. Kalau rumah tenden ya minimal untuk make up room ya, kemudian update knowledge terkait dengan pariwisata. Itu tuh yang harus dimiliki berapa sih? Nah, makin banyak ya tentunya itu menjadi mungkin beberapa hotel interview kemudian ngelihat sudah memiliki unit kompetensi, sertifikat kompetensi sekian, itu udah nggak perlu interview lagi, otomatis diterima gitu. Nah ini yang memang juga perlu dipahami oleh industri, gitu Pak. Jadi GM, HRM dalam hal ini tentunya tidak perlu sulit-sulit lagi, tinggal disampaikan berapa unit kompetensi yang dimiliki, apakah memiliki sertifikat kompetensi sehingga mempercepat biaya proses rekrutmen dengan adanya sertifikat kompetensi ini. Gitu. Seperti itu Pak. Ya. Kalau IHA sama Dompet Duafa udah berapa tahun ini? IHA dengan Dompet Duafa ini tentunya tahun pertama ya. Tahun pertama. Dan prosesnya cukup panjang juga. Tadi dari Pak Usman terkait dengan Institut Kemandirian dan difasilitasi oleh LPK Bilik ya. Ini tentunya juga kita tidak asal kerjasama langsung jalan. Tapi ada proses-proses yang memang harus dilalui sehingga betul-betul kedua belah pihak trust, kemudian juga memiliki kompetensi ataupun standar yang harus dipenuhi Pak. Sehingga Bilik pun harus merekrut, kemudian harus memberikan pelatihan juga sesuai dengan amanah yang diberikan. Nggak gampang juga gitu. Jadi ya kita ingin nih kerjasama pertama ini bisa menghasilkan tenaga yang profesional sehingga kerjasama ini terus bisa berlanjut. Bahkan tadi saya bicara dengan Pak Usman, kalau bisa dengan daerah-daerah lain. Gitu. Jadi Guci menjadi pionir di sini.
ya Pak Asmumi, tentunya teman-teman lain mungkin bisa memfasilitasi Siap. juga gitu. Itu yang kita harapkan. Gitu, Pak. Contohnya bisa dilihat di podcast ini ya Pak. Iya, Ini betul. Bapak ini. Di sini nih. Cakwir. Bisa dihubungin nih. Cakir Radar. Terima kasih Pak Iya, Amel siap. ini Pak Usman ini Pak. Pak ini Pak sejak peserta merespon terhadap program pelatihan ini Pak. Iya. Tentunya kan kemarin udah ada seleksi dan lain-lain, terakhir udah dapat pelatihan, udah penutupan ini. Respon peserta seperti apa? Ya, jadi mereka sendiri juga karena memang kita rekrutnya nasional ya gitu ya. Kita juga proses seleksinya juga menantang juga gitu ya. Bahkan kita sejak awal sudah diinformasikan ke mereka gitu untuk memastikan ini loh pahit-pahitnya lah kira-kira gitu ya. Gambarannya terus disasar banget tujuan kamu tuh apa gitu Pak. Kan banyak juga yang cuma sekedar ikut-ikutan. Itu jadi betul-betul di dalam proses administrasi sama wawancara awal aja udah didalemin gitu. Nah, tadi terkait dengan respon, emang betul ya kelihatan banget perbedaan di awal Pak. Jadi dari tatapan muka aja mereka kan, terus di antara kiri kanan nggak saling ngobrol ini ya. gitu ya. Ini baru 2 minggu nih. Gimana kalau 1 bulan, 2 bulan, ini akan something banget gitu Iya, ya. iya. Jadi saya pikir ini jadi portofolio gitu. Nanti kita juga akan lihat nih Pak. Makanya Betul. kita akan lihat 3 bulan ke depan gitu ya. Sambil mungkin juga memetakan ya, misal dengan IHK jadi nanti akan kolaborasi seperti apa. Ini pilot project ini gitu ya atau kerjasama awal ini jadi evidence ya kita untuk bisa melanjutkan mungkin di daerah-daerah lain gitu ya. Berawal dari Tegal untuk nasional nantinya kan. ya. Gitu. Nah, jadi saya juga tadi udah lihat juga langsung nanya sebelum yang ini gitu ke beberapa peserta ya mereka cukup interesting ya. Bahkan sebagian mereka ini di luar ekspektasi gitu kan. Jadi saya sampaikan juga bahwa gambaran awal mereka tuh ya udah yang penting punya skill housekeepernya ini kan gitu ya. Sebagai housekeeper itu seperti apa? Tapi kan ada value lain gitu. Oh ternyata ya bangun jam 4:30 itu ternyata nggak mudah loh Pak. Tapi kalau dilakukan bareng-bareng ada yang kontrol, ya itu juga something juga buat mereka dan itu ada kesan ya Mas gitu. Itu yang respon dari mereka. Bahkan tadi juga sempat ada yang bercita-cita juga ya ke Jepang ketika saya sampaikan di sambutan itu memang kita juga ada programnya ya mereka sangat antusias banget gitu untuk bisa. Yang penting saya bilang ikutin aja prosesnya gitu ya. Kalau mau ke luar negeri ya dengan kemampuan yang ada hari ini gitu ya, bahasanya dulu diperkuat gitu. Peluang mah insya Allah banyak gitu ya. Tinggal tadi hari ini tuh tantangan buat teman-teman gitu ya. Artinya di usia yang muda hari ini kan memang mencari pekerjaan itu susah ya hari ini gitu ya. Artinya jangan gengsi-gengsi lah gitu ya. Hari ini kita value mindsetnya itu dihilangkan dulu gengsi gitu. Yang penting cari kerja yang halal gitu ya. Nah karir kan itu akan ngikutin. Jadi ya alhamdulillah sih Mas untuk di Tegal para peserta ini ya ini mulai dingin gitu ya. Jadi harus ada kemampuan adaptasi ini juga ya gitu buat housekeepernya. Jadi cukup positif alhamdulillah ya. Saya berharap nanti setelah 3 bulan kita akan cek gitu ya dari berapa peserta ini berapa yang terserap. Kalau itu positif bahkan ada yang misalnya ke luar negeri. Nah ini jadi credit point Pak. Betul. Makanya tinggal mungkin daerah lain nih Pak. Saya kebayang juga ternyata bukan cuma di perhotelan. Ternyata industri mais juga kan butuh gitu ya. Jadi saya juga kebayang kami juga pernah bikin pelatihan IO gitu ya Pak. Jadi memang skillnya beda lagi gitu ya. Nah ini bisa saya pengen kebayang nih kalau digabungkan ini akan jadi something juga gitu kan. Ya jadi menginspirasi banget lah Tegal. Terima kasih juga Radar Tegal TV yang memang menjadi corong komunikasi bukan cuma di lokal Tegal ya, tapi ini insya Allah juga disampaikan juga ke media-media kanal yang kami miliki seluruh Indonesia. Siapa? Kalau untuk target untuk melihat bahwa program ini berhasil apa tidaknya itu dari indikator apa Pak? Yang pertama memang tadi konsistensi ya, artinya peserta
ada berapa ya, dari misalnya 20 ada berapa nih, itu diukur juga. Ya artinya, tapi kan ini ada faktor lain yang kita juga punya pengalaman 21 tahun gitu ya. Ya emang ya hukum Pareto lah Pak ya gitu ya. Jadi 80-20 tuh memang ya udah sesuatu gitu, dan ini juga terjadi juga di sini. Itu satu. Yang kedua, yang paling besar KPI indikatornya adalah serapan Pak. Jadi setelah magang itu nanti kami akan recall lagi. Kamu udah dapat kerja nggak gitu. Jadi kalau di kampus kan ada tracer study ya Pak ya. Nah kami pun sama. Jadi akan mengkontak setiap 3 bulan dalam 1 tahun. Jadi kita akan melihat melanjutkan antar jurusan ini bagus atau tidak dengan survei-survei yang ada. Nah itu jadi salah satu baseline juga gitu ya. Makanya saya harapkan ya mudah-mudahan housekeeper tadi ya, pertama off taker atau peluang industrinya cukup besar ya, tapi juga coba kita buktikan. Tadi kalau disampaikan Mas Muni itu ada 45% kan. Kalau se-Indonesia berapa? Ada hotel berapa gitu ya. Ya ini dibandingkan dengan jumlah kemampuan kita per tahun mengintervensi pelatihan berapa persen, itu kita juga nanti akan siapkan database-nya. Kalau memang ini bisa jadi reguler tahunan, memang sudah bisa betul-betul mengintervensi angka pengangguran, wah itu juga jadi something menurut saya. Tahun depan ada lagi berarti. Insya Allah bisa jadi. Ya mungkin nanti Pak di daerah ini gitu ya. Insya Allah kita ini kan. Jangan di daerah konflik ya Pak. Iya Pak, yang aman-aman aja Pak. Iya, yang aman-aman dulu. Terima kasih Pak Usman, Pak Asmungi nih. Pak Asmungi, ini terkait peluang kerja sendiri ini kan. Mereka setelah pelatihan ini langsung ditempatkan di perhotelan, apa cari sendiri, monitoringnya seperti apa Pak? Oke, kebetulan ini adalah batch ke-12 di LPK Bilik, dan kami mungkin salah satu yang paling konsisten dalam program pendampingan penyerapan. Tadi disampaikan oleh Pak Usman bahwa output dari setiap kegiatan pastinya adalah hasil penyerapannya. Berapa persen yang mereka akan terserap. Nah, kalau selama ini Bilik memang sampai dengan batch 11 terakhir kemarin, kita di atas 90% KPI penyerapan dari semua alumni. Ada 10% itu 5% rata-rata mereka biasanya tidak lanjutkan kerja di hotel, ada yang mungkin entrepreneur, karena di Bilik kita tidak hanya melatih satu bidang. Kita adalah dapat 2 bidang. Meskipun ini adalah housekeeping, kami berikan mereka bekal di AB service. Secara praktis mereka sudah cukup siap untuk basicnya. Karena kami selalu berpikir kebutuhan di industri itu sangat fleksibel. Sekarang hotel tidak lagi menerapkan one position one job. Semua serba multitasking, dan itulah yang menjadi value alumni Bilik. Bahwa selain dia bisa di housekeeping, dia menguasai basic di F&B service. Artinya mereka di back of the house tapi juga bisa tampil ke frontline, ketemu dengan tamu. Nah, dari tahapan housekeeping ke F&B service, mereka bisa update ke frontliner di front office. Jadi karir itu terbuka lebar selagi mereka mau berproses dan berkembang. Lah, konsep monitoring kita memang tadi sampaikan Pak Usman juga, kalau dari Kemandirian per 3 bulan kami ada WA group secara keseluruhan, sampai dengan alumni terakhir pun kami ada master WA grupnya. Jadi kami selalu sounding siapa yang masih free atau belum dapat tempat. Itu memang selama ini saya sendiri langsung komunikasi dengan teman-teman di IKA. Mereka selalu up to date. Pak, kita butuh sekian orang. Kami kirim mana yang kandidat bisa kami proyeksikan ke sana. Lah, apa yang membedakan alumni Bilik dengan yang lain? Kami memberikan satu portofolio raport. Yang tadi saya slide-kan itu riset mereka. Jadi si user bisa melihat anak ini bagus di speed, kurang di sini. Jadi proses sortingnya sudah jauh di awal, karena kita sudah tidak bisa lagi bicara kamu datang interview, sudah tidak. Dia datang sudah 80% diterima, hanya tinggal ketemu face to face. Oh betul, alanya seperti ini. Jadi melalui online kita siapkan administrasinya dari pretest yang sudah kita siapkan. Itu monitoring kita melalui WA group. Kami selalu mendampingi mereka sampai dengan betul-betul terserap. Artinya housekeeper tidak menguasai semua kompetensi. Housekeeper, kalau kita bicara kompetensi, kalau posisi housekeeper itu kan ada beberapa level, dari level 2 sampai level 6. Kalau room attendant itu di level 3, public area di level 2,
itu masing-masing memang punya bobot kompetensinya. Ya, kalau mereka ingin berkarir di housekeeping sampai dengan level manajerial atau executive housekeeper, itu mereka menguasai setidaknya ada 50 kompetensi unit yang dari BNSP. Tadi sampaikan Pak Ketum bahwa para housekeeper ini harus memiliki sertifikat teknis dari BNSP. Kenapa? Itu SIM-nya mereka. Dia bisa nyupir, kalau nggak punya SIM kan ketilang. Nah, di housekeeping juga sekarang kita tegas, khusus di anggota IKA, member kami mengedukasi bahwa pentingnya sertifikasi bukan sebagai bentuk Anda housekeeper tidak, tapi itu bentuk pengakuan negara terhadap Anda punya profesi. Seperti itu. Karena di internasional, harapan kita mereka bukan hanya bekerja di dalam negeri, di luar negeri, itu sekarang wajib melampirkan sertifikat teknisnya. Tanpa itu, dari Disnaker biasanya nggak akan bisa meloloskan. Dan kami di Bilik, dengan IKA kebetulan kami juga memiliki LSP untuk uji kompetensinya. Kami kebetulan nih Bilik juga LSP perwakilan di area Jawa Tengah, kami yang menaungi semuanya. Jadi kalau mau uji di bidang pariwisata, non housekeeping pun kami sudah ada semua. Makanya di tempat ini sebenarnya sebagai lab juga sebagai industri juga. Gitu. Sudah lengkap. Oke, terima kasih Mas. Mungkin kita lanjut di segmen berikut. Balik lagi di podcast Radar Tegal Televisi. Kita di segmen terakhir ini terkait apa yang kita perbincangkan dari tadi tentang pelatihan housekeeping di Bilik, LPK Bilik, tentunya di Teras Guci. Pak Kamil, ini closing statement terkait obrolan kita pada sore hari ini yang perlu disampaikan terhadap Gen Z atau anak muda yang masih menganggur itu seperti apa, monggo Pak. Baik, terima kasih. Kami dari IKA tentunya dengan adanya Bilik, ya kita bisa memfasilitasi teman-teman yang emang membutuhkan untuk bisa bekerja di industri, apalagi sekarang kita sudah ada kerjasama dengan beberapa lembaga, terutama saat ini dengan Institut Kemandirian. Ya, tentunya kita sangat welcome, walaupun di awal tentunya ada beberapa seleksi Pak yang harus dilakukan. Jadi kita membuka diri untuk bisa membantu rekan-rekan yang memang masih belum memiliki kompetensi untuk bisa bekerja di pariwisata khususnya perhotelan. Dan kami dari Indonesian Housekeeper Association tentunya sudah 48 tahun, itu waktu yang cukup panjang mengakomodir semua para profesional di housekeeping ya, dan moto kami saat ini pun berkarya bermanfaat berkelanjutan. Nah, jadi kita ingin membuat satu karya untuk anak bangsa, kemudian juga bisa bermanfaat buat mereka-mereka yang membutuhkan dan tentunya sustain, berkelanjutan. Jadi tidak hanya hari ini, tapi ke depannya kita insya Allah ingin terus mengembangkan pelatihan-pelatihan ini untuk mereka-mereka yang bekerja di pariwisata, hotel khususnya dan housekeeping seperti itu. Ya, terima kasih. Pak Usman, nih closing statement terhadap obrolan ini dari Institut Kemandirian. Baik. Siap. Untuk para pemuda Indonesia, Gen Z atau semuanya, dan para penonton Radar TV Tegal, satu hal yang perlu teman-teman siapkan. Pertama, jangan pernah berputus asa ya. Yang kedua, peluang itu banyak gitu ya. Tinggal bagaimana kita hari ini mengambil satu langkah untuk menuju anak tangga selanjutnya. Jangan pernah gengsi, karena kita tidak akan pernah hidup dengan gengsi gitu ya. Justru masa depan ditentukan hari ini.
dan hari ini banyak ya momentum peluang-peluang yang bisa teman-teman dapatkan. Untuk tahu tentang Institut Kemandirian bisa dicek saja di IG-nya atau di website Institut Kemandirian. Terima kasih. Terima kasih Pak Asman. Pak Asmungi, ada closing. Closing, oke. Bagi teman-teman Jakwir dan Rada Tegal TV ya, dari Institut Kemandirian dan IKA, kami dari Bilik tentunya sangat antusias sekali untuk tetap terbuka kepada seluruh teman-teman dari SDM. Jadi kami Bilik tidak membedakan berapa usia Anda, dari mana Anda, apapun background Anda. Kami sebagai mitra untuk pengembangan karir Anda, baik di sisi pelatihan ataupun penyerapan, Bilik siap menjadi tempat untuk berteduh, untuk berbagi ilmu dan berbagi manfaat tentunya bagi SDM di Indonesia. Kami dengan senang hati menunggu siapapun yang ingin belajar tentang dunia hospitality. Silakan bisa cek di website kami di www.bilikhospitality.com. Terima kasih dan cepat belajar, cepat bekerja. Terima kasih Pak Asmungi, terima kasih Pak Usman, Pak Kamil, terima kasih sudah ini di podcast Rada Tegal Televisi. Jakwir Radar, demikian obrolan kita tentang seputar pelatihan housekeeping di Teras Guci yang diperaksi oleh LPK Bilik dan Dompet Duafa dan IHA. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya jurnalis Rada Tegal TV, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.